Konnichiwa minasan. Oke ya, bertemu lagi bersama Adam Sensei. Oke, jadi Adam Sensei adalah menjelaskan tentang pelajaran bahasa Jepang, budaya, ya, anime dan lain-lain. Oke, pantang terus channel Adam Sensei. Hai, oke ya. Hai, konten kali ini Sensei akan menjelaskan tentang bentuk ta ya. Oke, teman-teman, bentuk ta kan. Nah, bentuk ta ini adalah informal dari bentuk masta. Oke ya. Jadi masta adalah suatu kegiatan yang sudah terjadi atau lampau, positif lampau ya. Itu jadi masta adalah formalnya, kalau bentuk ta adalah informalnya. Begitu teman-teman. Oke, untuk bentuk kamus, bentuk T sudah dipahami kan? Sudah melihat video Sensei sebelumnya kan? Oke. Hai, jadi bentuk ta ya. Oke, jadi bentuk ta Sensei akan menjelaskan dari kelompok pertama. Jadi untuk kelompok pertama ini, bentuk ta itu sebenarnya perubahannya adalah atau pola atau rumusnya adalah sama dengan bentuk T ya. Kalau bentuk T kan ada i ciri et, nah tinggal diganti aja menjadi i ciri eta. Binimi ende jadi binimi enda ya. Gi ide jadi ki ida, ki ite jadi ki ita, sisite jadi sisita. Itu adalah perubahannya. Jadi sama aja ya, misalkan aimas itu kan ate, maka bentuk tanya adalah atta, langsung saja gitu ya. Ate atta, hanashite hanashita. Oyogimas itu oyoide oyoida, langsung gitu ya. Hai, oke, yang pertama huruf sebelum mas ya. Jadi untuk kelompok pertama adalah yang dirubah adalah huruf sebelum mas ya. Jadi huruf sebelum mas yang dideret itu dirubah ke dalam bentuk ta ya. Oke, jadi kalau huruf sebelum mas ada i, ci, ri, maka dirubah menjadi su kecil sama ta, jadi eta gitu ya. Bi, ni, mi itu dirubah menjadi en sama da, jadi enda. Gi itu dirubah menjadi ida ya. Ki dirubah menjadi ita, si dirubah menjadi sita. Oke ya. Seperti itu berubahnya. Contoh adalah maci mas. Oke ya, masnya dihilangkan jadi maci. Nah, ci-nya dihilangkan lagi, dirubah menjadi su kecil sama ta, jadi mata. Oke ya. Seperti itu. Terus ada hasiri, misalkan ya, hasiri mas, berlari. Hasiri itu berarti masnya dihilangkan jadi hasiri ya. Ri-nya dihilangkan lagi jadi hasita. Oke ya. Jadi bentuk ta ini untuk apa sih ya? Bisa berbagai macam pola ya. Ada takotogari mas, pernah. Tari-tari simas dan lain-lain gitu ya. Itu bisa digunakan ketika teman-teman sudah bisa merubah bentuk ta itu. Hai, oke ya. Jadi i ciri eta ya. Yang berikutnya ya, itu ada binimi enda. Oke, binimi. Contoh asobi mas, maka masnya dihilangkan jadi asobi. B-nya dihilangkan lagi, diganti dengan diganti dengan binimi, mi-nya diganti dengan enda ya. Jadi binimi diganti dengan enda, maka jadi asonda ya. Asobimas jadi asonda. Yomimas, oke, masnya dihilangkan jadi yomi, mi-nya dihilangkan diganti dengan enda jadi yonda ya. Hai, oke, berikutnya ni ya, sini mas. Oke, masnya dihilangkan jadi sini, ni-nya dihilangkan jadi sinda. Oke ya, sinda. Nah, oke, berikutnya adalah gi ya. Gi itu jadi ida, maka jadi oyogimas ya. Oyogi, masnya dihilangkan jadi oyogi, gi-nya diganti dengan ida, maka jadi oyo ida. Tuh ya. Oke, berikutnya ada
kaki mas. Oke, kaki mas, masnya dihilangkan jadi kaki, ki-nya diganti dengan ita, maka jadi kaita. Oke, kaita ya, sudah menulis gitu ya. Hai, yang terakhirlah hanasimas. Masnya dihilangkan jadi hanasi, si-nya diganti dengan sita ya, jadi hanasita. Oke, itu adalah kelompok pertama ya teman-teman. Jadi kelompok pertama untuk merubah ke dalam bentuk tak adalah huruf sebelum mas, ciri itu diganti dengan sub kecil sama tak ya, binimi jadi endak, gi ida, si sita, dan ki ita ya. Itu bagaimana, mudah kan? Oke, makanya pantengin terus channel Adam Sensei, mantap. Hai, oke. Oke, berikutnya adalah untuk kelompok kedua. Kelompok kedua ini tinggal merubah mas ke dalam tak saja, mudah ya. Di kelompok kedua ini tergantung perubahannya. Kalau bentuk kamus yang masnya diganti ru, kalau bentuk t ya masnya diganti t, kalau bentuk nai ya masnya diganti nai. Nah sekarang bentuk tak, makanya tinggal masnya diganti dengan tak saja. Contoh tabe mas, maka masnya dihilangkan diganti tak, maka jadi tabeta. Oke, tabe mas tak dengan tabeta itu artinya sama. Tabe masta sudah makan, tabeta juga sudah makan. Cuman bedanya tabe masta formal, tabeta informal gitu ya. Hai, kakemas jadi kaketa. Osiemas, osieta. Mimas, mita. Oke, dan lain-lain, mudah saja ya. Jadi tinggal untuk kelompok kedua, tinggal masnya diganti dengan ta saja. Begitu teman-teman ya. Hai, berikutnya langsung ke kelompok ketiga ya. Jadi kelompok ketiga seperti biasa itu tidak ada pola, tinggal dihafalkan saja. Kenapa? Karena cuman ada dua kata kerja ya. Hai, yang pertama adalah simas. Oke, simas bentuk tanya adalah sita. Ingat, simas sangat luas ya, banyak sekali yang menggunakan simas kata benda itu. Contoh ada kekong simas jadi kekong sita. Ya. Ryoko simas jadi ryoko sita. Singkong ryoko ya, singkong ryoko simas maka menjadi singkong ryoko sita. Oke. Nah, untuk kata kerja yang kedua adalah kimas. Ingat, kimas datang ini ya. Awas, bukan kimas pakai baju. Kalau pakai baju itu adalah kelompok kedua. Tapi kimas datang kelompok ketiga ya. Kimas ini bentuk tanya adalah kita. Hai, oke ya, jadi kita. Nihon kita. Oke, sudah datang ke Jepang. Begitu teman-teman ya. Oke, saya ulangi. Nah, untuk kelompok pertama ketika teman-teman akan merubah ke dalam bentuk ta adalah ingat huruf sebelum mas itu diganti ya. Itu tapi ada polanya. Yang i ciri maka diganti dengan sub kecil sama ta. Binimi maka diganti dengan en sama da. Gi ida, ki ita, si sita. Oke, itu teman-teman ya. Untuk kelompok kedua tinggal mas diganti dengan tak saja, mudah. Tabe mas, tabeta. Osie mas, osieta. Mimas, mita. Dan untuk kelompok ketiga ini cuma ada dua, maka dihafalkan simas, sita, kimas, kita. Hai, bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Oke ya, mudah-mudahan teman-teman dengan melihat video ini semakin mempermudah dalam belajar bahasa Jepang ya. Oke, jadi dukung terus channel Sensei ini ya, supaya Sensei lebih semangat dengan membuat video ya. Video yang lebih bagus lagi tentunya. Jangan lupa ya, jangan lupa like, subscribe ya, dan tekan loncengnya ya. Oke, gitu aja minasan.